Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Bayu Warsito SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMKN 2 Madiun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor peserta PPG 3577820000046. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMKN 2 Madiun pada kelas 10 MPPL 3 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Ya, harus sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa dulu. Ya, maka untuk itu silakan dirapikan tempat duduknya, ya. Posisinya dirapikan, kita niatkan, kita luruskan niat kita, ya, di dalam berdoa ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita meluruskan niat kita, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan pada kali ini ilmu yang akan kita cari ini nanti betul-betul bisa kita dapatkan, melekat ke dalam hati kita, menancap ke dalam hati kita, sehingga menjadi ilmu yang nantinya bisa berguna untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana anak-anak ya, Pak Bayu absensi dulu. Ya, maka silakan cek, mungkin ada teman kalian yang nggak masuk, coba lihat tengok sampingnya, ya. Pak Bayu akan absen, ya. Maka untuk itu saya minta anak-anak, ya, setiap dari kalian, ya, nanti, ya, ucapkan kata-kata pada hari ini supaya nanti menambah motivasi dari diri kita, ya. Pak Bayu akan absen. Lili Mariani. Ya, adalah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Oke, berikan aplaus untuk Lili. Kemudian Lilis Puji Rahayu. Saya Ya. merupakan sebuah keyakinan dan kerja keras. Oke, ya, khususnya merupakan sebuah keyakinan dan kerja keras. Lucy Anna Witri. Saya
Kadang hal kecil hari ini bisa jadi momen besar nanti. Baik ya, ininya momennya itu besar ya. Hasilnya dari ini. Oke, berikutnya Lutfi Hani Saputri. Ya. Makin awal kami memulai pekerjaan, maka makin awalnya kami akan mulai bersihkan. Oke, ya luar biasa. Kemudian Lutfi Febriani. Saya Ya. fokus pada tujuan bukan pada hambatan. Ya, fokus pada tujuan bukan pada hambatan. Oke, berikutnya Lufita. Ya. Sukses adalah kemampuan untuk lebih dari suatu pekerjaan tanpa menggunakan semangat. Oke, ya luar biasa. Kemudian Marsha Ananta. Saya jalan aku untuk mencoba karena dalam mencoba kita tidak pernah tahu hasilnya. Iya luar biasa. Pernah ragu ya? Pernah ragu? Nah, ya, namanya manusia. Berikutnya Mas Sita Zulfa. Saya Ya, jadilah versi terbaik dari dirimu hari ini. ya. Selama ini menjadi versi orang lain? Nah, bukan ya? Ya harus menjadi versi diri kita sendiri. Mama Setiani. Semangat merupakan kunci mencapai impian. Sampai yang akan mengejar. Oke, luar biasa. Berikutnya Maya Devita Sari. Saya Ya, ciptakan jejak yang akan diingat, bukan hanya jejak yang dilupakan. oke, luar biasa. Kemudian berikutnya Mainani Eka. Saya Ya, hiduplah hari ini dengan penuh semangat. hiduplah hari ini dengan penuh semangat. Kemudian berikutnya Putri Nurnita. Saya Ya, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. oke ya. Kemudian berikutnya adalah Kui. Ya, Tidak ada kata-kata kamu sehat untuk berjalan. oke ya. Berikan apa dulu anak-anak. Ya, jadi pada awal ini perlu sekali anak-anak untuk kata-kata motivasi karena setiap kata-kata yang keluar dari diri kita itu menjadikan sugesti. Ya, jika kita itu sering ya memiliki kata-kata yang bagus, terutama untuk memotivasi diri kita, tentunya nanti diri kita akan semakin bersemangat, bergairah, ya. Apalagi ketika kata-kata itu ya untuk bisa memacu masa depan kita yang akan datang. Oke, baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia dan kalian sebagai generasi muda, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri supaya kita tambah semangat ya nanti untuk mengabdi kepada negara serta Republik Indonesia.
tadi merupakan sebuah janji ya yang ada pada setiap insan ya, yaitu warga negara Indonesia. Apalagi kalian adalah seorang pemuda, kita tahu bahwa nanti pada tahun 2045 Indonesia harus bisa mencapai menjadi generasi emas. Harapan Indonesia itu akan tertumpu pada diri kalian. Ya, makanya ketika kalian saat ini betul-betul belajar, mendapatkan ilmu yang banyak, insya Allah dengan tekad yang bulat, maka kita akan mampu dan bisa membawa nama baik negara Indonesia ini. Ya, maka tadi tidak hanya sekedar lagu, tapi betul-betul kita renungkan di dalam diri kita, ya, bahwa kita harus menjadi generasi yang nanti mampu berjanji mengabdikan diri kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Oke, ya baik anak-anak. Sebelum kegiatan pembelajaran kali ini kita mulai, ya, maka Pak Bayu akan bertanya dulu, masih adakah yang ingat ya bahwa materi apa yang kemarin sudah kita bahas? Ayo Pak. Oh ya, silakan Pak Mutiara. Materi sebelumnya adalah meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ya, meneladani para ulama pengajaran Islam di Indonesia. Disampaikan apa dulu? Ya, anak-anak tentunya ya setiap materi demi materi yang kita bahas itu tentunya akan ada kaitannya. Ya, termasuk bagaimana kita meneladani peran tokoh ulama ini. Ya, dimana kita tahu bahwa Indonesia itu ya menjadi atau banyak ya agama Islam yang masuk itu karena peran tokoh dari para ulama. Yang tentunya ya tokoh ulama ini membawa ya Islam ini tidak hanya bersifat mengajak seorang untuk menjadi muslim saja, tetapi bagaimana hukum-hukum syariat yang ada di dalam Islam ini bisa ditaati oleh orang muslim. Kenapa? Karena arti makna muslim sendiri itu artinya selamat. Maka diharapkan ketika seseorang itu betul-betul melakukan, menjalankan sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Oke, baik anak-anak, ya kegiatan pada pembelajaran kita kali ini itu adalah berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, tentunya ya di dalam syariat Islam bahwa perilaku pergaulan bebas dan zina itu sangat-sangat ditegaskan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tadi yang Pak Boy sampaikan, bagaimana dikaitkannya dengan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh para ulama, ya kemudian kita bisa mengambil ya bagaimana hukum itu sehingga kita bisa laksanakan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik. Oke, anak-anak tentunya ya pada kegiatan pembelajaran kita ini kita harus memiliki tujuan pembelajaran. Maka anak bisa melihat dari PowerPoint yang sudah Pak Bayu buat, yaitu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan definisi pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dampak negatif sosial, fisik dan spiritual akibat zina. Kemudian yang keempat, menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kehormatan diri. Nah tentunya kita akan harapkan nanti setelah anak-anak mempelajari, nanti bisa mengamalkan dari materi-materi yang sudah kita bahas, ya terutama kalian bisa menghindari pergaulan bebas dan zina. Oke, ya sebelumnya Pak Bayu akan tanya dulu sebelum kita lanjut kepada pembelajaran. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Saya. Ya. Pergaulan yang tidak ada batasnya. Ini berikan aplaus luar biasa. Pergaulan zina. Zina, ada yang tahu? Ya silakan. Mbak Putri, ya. Zina adalah hubungan yang seperti sudah suami istri namun di luar ikatan pernikahan. Ya luar biasa. Ya. Ya. Kemudian
Apa kira-kira faktor yang menyebabkan zina? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Kurang kasih sayang. Ya, Kurang kasih sayang. kurang kasih sayang. Ya, luar biasa. Ya, jadi anak-anak, ya tentunya bahwa dari pemantiknya dari Pak Bayu sama pesan bermakna. Ya, jadi pesan bermaknanya adalah apa? Jadi bahwa kita itu sebagai seorang Muslim, yang satu, yang pertama adalah harus selalu mentaati perintah Allah. Ya, di antaranya perintah Allah ini adalah apa? Menghindarkan diri kita itu dari pergaulan bebas dan zina. Tentunya ketika kita mampu menghindari pergaulan bebas dan zina ini akan bermanfaat untuk diri kita enggak? Ya. Iya, tentunya akan bermanfaat untuk diri kita. Ya, ketika seorang perempuan mampu menjaga dirinya dari pergaulan bebas dan zina, maka insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, kemudian sampai dia mendapatkan jalan yang buruk. Jadi contoh saja, misalnya ketika seseorang kok sampai melakukan pergaulan bebas dan zina, maka dia bisa akan berdampak banyak. Contohnya apa? Hamil di luar nikah. Kemudian apa lagi? Keluarganya akan dihina oleh masyarakat. Syukur kalau hanya itu. Ya, tetapi ketika seorang perempuan tidak kuat, bagaimana dia punya beban, ya ketika hamil, maka bisa sampai dia bunuh diri. Nah, maka sekali lagi anak-anak ya, dari materi nanti yang akan kita bahas, mudah-mudahan ada kesan yang bermakna yang bisa kita gunakan nanti untuk kedepannya sebagai bentuk kehati-hatian kita. Ya, jadi kami anak-anak, oke, ya, oke baik. Anak-anak berikutnya, Pak Bayu minta kalian, ya salah satu kalian untuk membacakan ayat tentang zina. Silakan. Ya, Mbak Putri, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Oke, berikan aplaus. Ya, oke, kemudian saya minta untuk Rida, silakan artikan. Janganlah kamu mendekati zina. Itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan yang lebih buruk. Ya, dan janganlah kamu mendekati zina, ya karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, ini ditegaskan sekali di dalam Al-Quran. Oke, anak, untuk berikutnya, ya di dalam kalian mendalami materi, ya nanti Pak Bayu akan kirim anak-anak di grup WhatsApp kalian. Ya nanti ada link di situ. Kalian boleh nanti memilih gaya belajar apa yang kamu bisa gunakan. Misalnya ada yang senang mencermati gambar, ya maka nanti bisa belajarnya menggunakan gambar. Pelajari dulu materinya. Karena nanti setelah diskusi, Pak Bayu menginginkan kalian memahami dulu materi-materi tersebut. Ya, kemudian berikutnya nanti yang senang ya dengan gaya belajarnya yang mendengarkan audio, ya maka nanti bisa mendengarkan audio. Ya, kemudian berikutnya yang nanti bisa melihat video YouTube nanti bisa. Oke ya anak-anak, silakan Pak Bayu kasih waktu, ya silakan dipelajari ya sebelum nanti kita melakukan diskusi. Ya silakan buka HP masing-masing, ya buka HP-nya masing-masing. Bahwa link sudah Pak Bayu kirim anak-anak, ya dia silakan dibuka.
Oke, ya, baik anak-anak ya. Sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya, kalian sudah tadi mempelajari ya tentang artian kawan bebas dan zina dan macam hukuman yang lainnya. Ya, tentunya yang sudah kalian gunakan adalah dengan gaya ya belajar kalian sendiri masing-masing. Ya tadi mendengarkan video dari YouTube dan yang lainnya. Oke, anak-anak berikutnya, Bapak akan membentuk kelompok. Ya, maka kalian membentuk kelompok diskusi. Nanti Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok. Ya, maka untuk itu nanti saya minta ya, nanti dari sebelah kanan Pak Bayu nanti untuk berhitung ya 1 sampai 6. Kemudian nanti setelah 6 nanti kembali lagi ke 1. Oke ya, siap? Ya silakan berhitung. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ya, kalian sudah berhitung ya dari 1 sampai 6. Ya, sekarang tugas kalian adalah berkelompok. Ya, nanti kalian menjadi sebuah kelompok. Ya, tentunya nanti akan ada tugas yang akan Bapak berikan, yaitu kelompok 1 ya dan kelompok 4 ya itu nanti membuat poster menggunakan Canva yang berkaitan dengan materi yang kita bahas saat ini adalah menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya, kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 5 ya nanti membuat video pendek dari aplikasi Capcut ya yang nanti kalian bisa desain dengan sebagus mungkin dan nanti akan bisa ditampilkan. Kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 6 nanti kalian akan membuat presentasi yaitu dari beberapa slide. Maka silakan ya nanti kalian buat juga sebaik mungkin. Oke ya anak-anak ya, siap ya? Siap? Oke ya, silakan Pak Bayu kasih waktu 20 menit cukup? Oke, 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya silakan. Ya, bentuk kelompok juga ya silakan. Ini kelompok 1 ya. Tadi tugasnya adalah membuat poster dia melalui media kan Canva ya tentang materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Oke anak-anak ya, buat semenarik mungkin ya poster itu supaya nanti punya media sosial enggak? Punya ya kan, bisa nanti diupload di TikTok, di Instagram ya. Apalagi nanti terutama yang ketika dipresentasikan disajikan ke teman-temannya nanti bisa menarik. Oke ya. Ya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 tadi tugasnya adalah membuat video dari aplikasi Capcut ya. Nanti silakan ya dibuat sesuai mungkin anak-anak ya. Kemudian nanti disajikan, dipresentasikan masing-masing dari kalian ya, nanti 1 atau 2 anak silakan nanti untuk menyajikan presentasi video yang kalian buat ya. Sekali lagi pesannya Pak Bayu, buat semenarik mungkin sehingga yang lainnya bisa menikmati video ya. Oke ya. Oke ya, terima kasih. Lanjutkan. Oke ya, untuk kelompok 3 ini tadi tugasnya adalah membuat tulisan ya, jadi menyajikan materi melalui website yaitu tentang materi pergaulan bebas dan zina ya. Nanti buat sebegitu bagus, kemudian nanti bisa ditampilkan dan dipresentasikan dengan baik. Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dari kelompok 1 itu presentasikan mengenai poster yang sudah kami buat, yaitu mengenai hindari pergaulan bebas dan zina. Hindari pergaulan bebas dan zina memiliki 4 contoh untuk dihindari, yaitu lingkungan yang positif akan mendorong Anda untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Hindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. 3. Menjaga pandangan dan menjauhi interaksi berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muslim. 4. Mengisi waktu dengan ibadah dan aktivitas positif untuk menghindari keterikatan. Dari poster yang sudah kami buat, apakah ada pertanyaan? Ya, apabila tidak, maka akan kami akhiri. Mohon maaf apabila saya ada salah kata yang sudah diucapkan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video tentang menghindari pergaulan bebas dan zina yang telah kami buat. Silakan ditonton. Ya Beb, aku tuh selalu sayang sama kamu. Kalau aku sampai hamil, gimana Beb? Bakalan kayak kamu. Dari mana saja kamu? Anak perempuan ulang-ulang terus ya. Apakah sebaiknya kita nasihat di sini, Mbak? Memang kenapa dia? Bapak ini ya, kerjaan aja yang dipikirin. Sampai-sampai anak cewek semata lain. Jadi kesimpulan dari video yang kami buat adalah seorang anak yang melakukan hubungan zina dengan teman satu sekolahnya, lalu si lelaki bunuh diri dikarenakan tekanan dari orang tua, dan si perempuan ikut bunuh diri dikarenakan depresi ditinggal sama laki. Dari video yang telah kami buat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, kami akan menutup presentasi pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang sosial yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya, atau moral yang berlaku. Seringkali mengarah pada perilaku negatif seperti pacaran yang berlebihan, pelanggaran pada pergaulan, hingga tindakan zina. Dua macam zina. Zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukum zina dalam Islam. Hukuman zina sangat tegas sesuai syariat Islam. Namun satu sekali bagi berzina yang belum menikah, rajam hingga mati bagi berzina yang sudah menikah. Hukuman ini diterapkan di negara yang menerapkan hukum Islam secara formal. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya dari hal yang disampaikan tadi, apakah hukuman bagi orang yang sudah menikah lalu zina dengan perempuan yang belum menikah? Baik, untuk hal itu adalah dikubur di dalam tanah, lalu terlihat kepalanya saja dan dilemari oleh batu sampai meninggal. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ya. Presentasi
presentasi sudah dilakukan ya oleh kelompok 1, adik kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 ya, hingga yaitu pada kesimpulan ya sedikit saja sebelum Pak Bayu menyimpulkan, maka Pak Bayu minta ya salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Jadi kesimpulan pembelajaran agama pada sore hari ini adalah kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina agar tidak merusak masa depan. Oke, ya berikan aplaus. Jadi anak-anak ya, jadi yang pertama yang harus kita garisbawahi adalah bahwa agama Islam itu sangat melarang ya pergaulan bebas dan zina. Yang dimana yang terutama zina ini ditegaskan di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Ya, jadi bahwa zina itu merupakan perbuatan keji dan buruk ya, termasuk apa yang menyebabkan tadi perzinahan ya, yaitu diantaranya adalah ya karena lemahnya iman ya. Kemudian bagaimana agar kita mampu menjauhi perbuatan-perbuatan itu ya, tentunya bahwa kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak ya, silakan cek di HP masing-masing. Pak Bayu sudah kirim aplikasi Wordwall ya, sebagaimana Pak Bayu ingin mengukur sebagaimana kemampuan kalian ya, sudah pahamkah terhadap materi yang sudah kita bahas. Silakan buka di WhatsApp kalian, sudah saya kirim di grup kelas ya, aplikasi Wordwall, silakan dikerjakan ya, kemudian nanti nilai itu akan terekap ya, nanti akan terekap. Oke, silakan dikerjakan. Karena sudah mengerjakan di aplikasi Wordwall yang tentunya sudah Pak Bayu rekap ya, maka sebagai penutup anak-anak ya, Pak Bayu mengingatkan kepada kalian jadi bahwa hidup itu adalah pilihan anak-anak. Allah memberikan nafsu kepada kita itu pasti karena kita manusia, hanya saja kita pilih salurkan pada yang mana, dengan jalan yang baikkah atau dengan jalan yang burukkah ya. Maka tentunya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam ya, maka hendaknya nafsu yang diberikan ini bisa disalurkan ke dalam kebaikan ya. Maka ini materi menghindari pergaulan bebas dan zina bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kalau kalian sekarang itu masih SMK, maka silahkan fokus pada pendidikan dulu, bekerja setelah nanti lulus sekolah, kemudian setelah itu nanti kalian bisa boleh untuk menikah. Ya baik anak-anak ya, sebelum Pak Bayu tutup, Pak Bayu mengingatkan anak-anak ya bahwa materi yang akan datang yaitu hakikat mencintai Allah, yaitu ada khauf, ada roja ya. Maka silakan nanti kalian bisa pelajari ya di rumah, bukunya dibuka, dibaca. Minggu depan bisa ditanyakan kepada Pak Bayu ya apabila kalian nanti mengalami kesulitan di dalam memahami materi yang kita bahas minggu depan. Oke anak-anak ya, mari ya kita akhiri kegiatan pada kali ini ya, sudah jam 3 ya, dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Bayu anak-anak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.